Selamat datang kembali dalam eksplorasi kita. Hari ini kita nggak cuma lihat satu potongan puzzle aja ya, tapi kita coba lihat gimana sih gambaran keseluruhannya terbentuk. Kita mau bahas lebih dalam nih kesimpulan dari buku Captivology. Fokusnya ke gimana berbagai pemicu psikologis yang mungkin sebagian udah Anda kenal, itu bekerja bersama-sama. Gimana gabungan yang bisa menciptakan pengaruh perhatian yang kuat. Jadi misi kita hari ini membongkar strategi di balik pesan yang benar-benar nyampe gitu di tengah semua keriuhan informasi ini. Dan untuk mulai, ini ada cerita seru banget. Dari awal era game PC modern, ceritanya Kinesoft. Coba bayangin deh, ada startup kecil, teknologinya baru, terus mau narik perhatian raksasa industri di pameran yang super rame. Mereka ini kirim 81 undangan unik. Hasilnya, mereka bisa dapat 71 jadwal pertemuan. Itu kan hampir 90% ya. Kok bisa ya? Cuma modal undangan doang. Nah, ini mau kita bedah bareng-bareng. Oke, coba kita bayangin situasinya dulu ya. Ini tahun 1995. Pameran game E3 pertama kali diadain. Gede banget acaranya, pasti rame banget. Nah, di tengah semua itu ada Kinesoft. Perusahaan kecil, hampir nggak ada yang kenal lah. Tapi mereka punya senjata rahasia nih. Teknologi namanya Exodus. Teknologi ini bisa bikin game jalan lebih gampang di Windows 95 yang waktu itu baru banget. Target mereka jelas, para bos besar, CEO penerbit game raksasa, kayak Sega, Nintendo gitu. Pertanyaannya, gimana caranya bikin para CEO ini mau noleh? Apalagi sampai mau luangin waktu buat ketemu. Susah pasti kan? Nah, disinilah idenya yang menurut saya brilian banget muncul. Jadi, bukannya kirim brosur atau surat bisnis biasa yang mungkin bakal numpuk aja, tim Kinesoft kirim sesuatu yang, beda banget. Undangan pernikahan. Elegan gitu undangannya, terus ditulis tangan pakai kaligrafer profesional. Keren kan? Isinya apa? Yang ngundang para CEO-nya buat menyaksikan pernikahan. Pernikahan antara game konsol kayak Sega dan Nintendo tadi sama platform baru Windows 95. Yang bikin pernikahan ini mungkin ya teknologi Exodus mereka itu. Terus di akhir baru deh ada permintaan sopan buat jadwalin pertemuan di E3. Wah, ini langkah yang berani banget ya. Berani ya, dan yang lebih penting lagi, ini cerdas banget secara psikologis. Jadi strategi Kinesoft ini bukan asal kreatif atau kebetulan aja. Kalau kita lihat pakai kacamata pemicu perhatian dari Captivology, wah, ini ada perhitungannya, mateng malah. Ini contoh bagus banget gimana beberapa prinsip perhatian itu bisa, dijalin bareng gitu, buat hasil maksimal. Coba kita urai satu-satu ya. Pemicu pertama nih, yang langsung nendang itu pemicu otomatisitas. Ini hubungannya sama gimana otak kita secara otomatis, hampir tanpa sadar gitu, respon sama isyarat sensorik tertentu yang menonjol. Coba bayangin meja kerja CEO. Penuh surat bisnis, laporan, memo. Mirip-mirip semua kan kelihatannya? Terus tiba-tiba datang amplop undangan pernikahan. Mungkin kertasnya bagus, ada tulisan tangan kaligrafi yang indah. Kontrasnya itu loh, baik secara visual maupun mungkin pas dipegang, langsung narik perhatian. Otak kita tuh kayak udah diprogram buat notice hal yang tidak, yang aneh dari pola biasanya. Kayak lampu merah di jalan atau suara sirine lah. Undangan ini sinyal sensorik yang ya susah diabaikan gitu. Oh, jadi cuma karena bentuk fisiknya aja udah bisa nembus filter awal ya? Udah bikin orang penasaran duluan? Tapi apa nggak ada resiko dianggap aneh atau nggak relevan gitu? Maksudnya kirim undangan nikah buat rapat bisnis kan kedengerannya sedikit nyeleneh ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan disitulah pemicu kedua main peran penting. Pemicu pembingkaian atau framing. Jadi, undangan pernikahan ini nggak cuma narik perhatian visual aja, tapi juga ngebungkus permintaan pertemuan itu dalam konteks yang beda. Kita semua kan tahu ya, undangan pernikahan itu asosiasinya sama acara penting, sesuatu yang personal, istimewa, dan biasanya butuh respons, RSVP gitu kan. Nah, dengan pakai metafora pernikahan teknologi ini, Kinesoft kayak ngangkat permintaan pertemuan mereka. Dari sekedar transaksi bisnis biasa, jadi semacam peristiwa penting. Ini mengubah cara si CEO melihat permintaan itu. Bukan lagi, satu lagi minta ketemu. Tapi, wah, ada undangan ke acara yang kayaknya penting nih, unik lagi. Bingkai ini ngasih bobot dan urgensi sendiri. Dan ini nyambung banget sama pemicu ketiga yang juga kuat banget di kasus ini. Pemicu gangguan atau disruption. Ini inti kenapa strateginya efektif banget. Para CEO ini kan punya ekspektasi jelas soal komunikasi bisnis. Surat formal, email, proposal, ya gitu-gitulah. Terus,
Tiba-tiba nerima undangan pernikahan buat bahas teknologi game. Itu bener-bener, gimana ya, mematahkan ekspektasi mereka. Kejutan ini, penyimpangan dari norma ini, itu mengganggu alur berpikir rutin mereka. Gangguan kayak gini, maksa otak buat berhenti sejenak, merhatiin, dan mikir, ini apaan sih? Rasa ingin tahu jadi terusik. Dan ini bukan gangguan yang negatif ya, tapi gangguan yang justru bikin minat muncul. Nah, ini dia nih bagian yang sangat menarik menurut saya. Kombinasi ketiga pemicu tadi ya, otomatisitas visual dari undangannya, pembingkaian yang unik, pakai metafora pernikahan, terus gangguan terhadap ekspektasi komunikasi bisnis. Gabungan ketiganya itu menghasilkan efek yang luar biasa. Kayak yang saya bilang tadi, 71 dari 81 CEO atau perwakilan penting setuju ketemu. Itu tingkat respon 87%. Gila sih. Ini bukan cuma narik perhatian biasa, ini bener-bener kayak maksa pintu kebuka gitu. Kalau pakai analogi dari buku, mereka ini berhasil banget menyalakan api unggun perhatian cuma dengan satu langkah awal itu. Efektif banget. Iya, analogi api unggun itu pas banget. Otomatisitas, pembingkaian, sama gangguan itu kerja bareng sinergis gitu, buat nyiptain percikan awal yang kuat. Tujuannya ya biar dapat iya buat permintaan pertemuan itu. Ibaratnya mereka sukses kumpulin ranting kering terus nyulut api pertama. Tapi kan api kecil gampang padam ya. Nah, tugas Knesov berikutnya menjaga api itu tetap nyala. Bahkan bikin lebih besar pas pertemuan nanti. Mereka perlu mempertahankan perhatian yang udah didapat, terus bangun minat yang lebih dalam lagi. Disinilah pemicu imbalan, reward jadi penting banget, krusial malah. Jadi setelah berhasil nih bawa para CEO duduk bareng, Knesov harus bisa nunjukin apa untungnya buat saya. Pas mereka demoin teknologi Exodus itu, para penerbit ini pasti langsung lihat imbalan yang jelas dan menggiurkan. Mereka lihat potensi teknologi yang bisa kasih keunggulan kompetitif di platform Windows 95 yang lagi naik daun banget waktu itu. Mereka lihat juga potensi untung finansial yang gede kalau game mereka bisa jalan mulus di PC. Nah, imbalan ini, entah itu keunggulan teknis atau potensi profit, ngasih motivasi kuat buat para CEO, buat terus merhatiin, nanya-nanya, dan mikirin kerjasama. Dan imbalan itu bukan cuma janji manis aja kan ya, maksudnya teknologi Exodus ini emang beneran terbukti gitu. Tepat sekali, sejarah udah nyatet kok. Game-game yang ngehits di masanya, kayak Pitfall, The Mayan Adventure, terus ada Earthworm Jim, Jax, itu semua pakai teknologi Exodus. Suksesnya ini bahkan sampai narik perhatian Microsoft. Akhirnya mereka kolaborasi sama Kinesoft buat ngembangin DirectX. DirectX ini kan jadi standar industri buat bikin game di Windows selama bertahun-tahun. Ini nunjukin kalau pemicu imbalan yang ditawarin Kinesoft di awal itu beneran nyata. Ada hasilnya, dampaknya jangka panjang. Ini yang nguatin perhatian awal tadi jadi komitmen beneran. Luar biasa ya gimana semua ini nyambung. Jadi bener, ini bukan cuma soal satu trik cerdik aja ya, tapi lebih kayak orkestrasi pemicu perhatian gitu. Ada otomatisitas, pembingkaian, gangguan, kerja bareng buat dapetin perhatian seketika, biar undangan nggak diabaikan, biar jadwal pertemuan dapat. Terus pemicu imbalan masuk, buat mempertahankan perhatian jangka pendek pas demo, dan bangun minat jangka panjang buat kerjasama. Wah, bener-bener kayak bangun api unggun perhatian ya. Langkah demi langkah pastiin tiap elemen dukung elemen berikutnya. Keren, keren. Anda nangkep esensinya banget. Kisah Kinesoft ini emang ilustrasi yang kuat banget. Tapi prinsip dibaliknya, ini berlaku universal loh. Seperti yang ditekankan juga di kesimpulan Captivology, perhatian itu kayak gerbang utama kita buat ngalamin dunia. Kalau nggak bisa lewat gerbang perhatian itu, ya ide sebagus apapun, produk seinovatif apapun, karya seni sehebat apapun, atau tujuan semulia apapun, bakal hilang aja gitu, ketelan sama kebisingan informasi. Jadi, paham cara kerja pemicu-pemicu ini tuh bantu kita banget buat navigasi di lautan informasi ini. Dan penting juga buat diingat, Kinesoft tadi kan pakai kombinasi 4 pemicu utama itu ya, tapi Captivology sebenarnya bahas pemicu lain juga. Misalnya ada pemicu reputasi, gimana kredibilitas atau status si sumber pesan itu ngaruh ke perhatian kita. Mungkin secara halus Kinesoft juga nyentuh ini ya dengan langsung nargeting CEO mengakui status mereka. Terus ada pemicu misteri, yang bikin kita penasaran terus, pengen cari tahu jawabannya. Kayak trailer film gitulah, bikin penasaran tapi nggak ngasih tahu semua. Sama pemicu pengakuan.
kebutuhan kita buat merasa dilihat dan dipahami. Ini yang sering dimanfaatin sama media sosial. Nah, pemicu-pemicu ini juga bisa dan seringnya memang dikombinasikan buat efek yang lebih kuat lagi. Misalnya, sebuah kampanye bisa bangun misteri dulu, terus nanti nawarin imbalan pas misterinya kebuka. Wah, ini jadi makin luas ya perspektifnya. Jelas banget kalau ini nggak cuma relevan buat startup teknologi kayak Kinesoft atau buat orang marketing aja. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Ya, pemahaman soal pemicu perhatian ini aplikasinya bisa di mana-mana. Mungkin Anda lagi nyiapin presentasi penting di kantor. Pengen dong audiensnya beneran dengerin dan terlibat? Atau mungkin Anda seorang guru yang lagi coba bikin konsep sulit jadi lebih menarik buat siswa? Atau Anda lagi ngerjain proyek pribadi yang Anda suka banget dan pengen orang lain lihat nilainya. Bahkan dalam obrolan sehari-hari aja, paham apa yang bikin orang perhatiin itu bisa bikin komunikasi Anda lebih efektif. Intinya sih gimana bikin pesan Anda itu menonjol dan ya nyampe gitu. Dan ada satu sisi menarik lagi yang disinggung di buku. Soal gimana orang-orang yang jago banget narik perhatian para master perhatian, kayak Bill Gates atau Sheryl Sandberg yang disebut sebagai contoh itu, seringnya melakukan itu bukan buat diri mereka sendiri, bukan buat popularitas pribadi. Mereka cenderung mengarahkan perhatian itu ke proyeknya, ke gagasannya, atau ke tujuan yang lebih besar dari diri mereka. Mereka pakai pemahaman soal pemicu perhatian ini sebagai alat aja buat majuin sesuatu yang mereka anggap penting. Jadi bukan soal jadi pusat perhatian, tapi lebih ke mengarahkan perhatian ke tempat yang emang berarti. Ini semacam pengingat juga ya tentang penggunaan pengetahuan ini secara bertujuan. Baiklah, kalau gitu mari kita coba tarik benang merahnya ya. Kesimpulan utama dari pembahasan kita kali ini, intinya, perhatian itu bukan sesuatu yang acak atau untung-untungan aja. Perhatian itu bisa banget dipengaruhi, bahkan mungkin bisa dibilang direkayasa, kalau kita paham dan secara strategis menerapkan pemicu-pemicu psikologis yang mendasarinya. Kita udah lihat tadi gimana otomatisitas, pembingkaian, gangguan, dan imbalan itu kerja bareng di kasus Kinesoft. Keren banget kan? Dan kita juga nyinggung sedikit pemicu lain kayak reputasi, misteri, sama pengakuan. Kuncinya seringkali ada di kombinasi dan mungkin urutan yang pas dari pemicu-pemicu ini. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Sekarang kan Anda udah punya gambaran lebih jelas ya soal berbagai alat di kotak perkakas perhatian ini, gimana isyarat sensorik bisa narik mata, gimana bingkai cerita bisa ubah persepsi, gimana kejutan bisa bikin penasaran, gimana imbalan memotivasi, dan seterusnya. Coba deh luangkan waktu sejenak. Pikirkan satu ide, satu pesan, atau satu proyek penting yang Anda ingin sampaikan ke orang lain. Coba refleksikan sebentar. Pemicu perhatian mana aja sih yang mungkin tanpa sadar udah Anda pakai selama ini dalam komunikasi Anda? Mungkin Anda emang jago cerita. Itu bisa jadi misteri atau imbalan. Atau mungkin Anda punya reputasi yang kuat di bidang Anda. Tapi pertanyaan yang lebih menarik lagi, gimana caranya Anda bisa secara sadar, secara strategis, mulai menggabungkan pemicu-pemicu lain yang udah kita bahas hari ini? Gimana Anda bisa merancang semacam undangan pernikahan versi Anda sendiri gitu? Biar pesan Anda nggak cuma didengar, tapi juga diingat, bahkan ditindaklanjuti sama audiens yang Anda tuju. Gimana Anda akan membangun api unggun perhatian untuk gagasan berharga Anda itu? Itu pertanyaan buat Anda. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita hari ini tentang pengaruh perhatian. Semoga wawasan ini bisa kasih Anda percikan inspirasi ya buat bikin suara Anda lebih bergema lagi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.